Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuri dzati wa sirri sadri sayyidina asma'i sifat kama ma'lum. Ayyuhal fillah yaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal fillah jamaah tersebut di Masjid Islam kawasan Industri Batang Batam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat zuhur ditambah dengan amalan sholat yang wajib dengan berjamaah di kitab silaturahim, zikir singkat, dan kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan nikmati Riyadhus Shalihin tentang bab fadhil zikri wal hasi alaihi, bab keutamaan zikir dan anjuran dorongan motivasi untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menikmati hadis bab ini pada pertemuan akhir pada bulan April ini? Sebab banyak muslimin muslimat yang lalai untuk zikir kepada Allah, bahkan menganggap zikir itu ringan. Padahal para ulama menjelaskan zikrullah, zikir kepada Allah itu alamatul mu'minin, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman di banyak tempat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah. Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya zikir. Banyak sekali Allah menjelaskan tentang keutamaan zikir, sampai Allah pun memberikan satu kabar gembira dalam surat Al-Anfal ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzurullaha, kamu zikir kepada Allah katsiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi yang beruntung. Bahasanya zikran katsiran, wadzurullaha katsiran, dan zikran katsiran, sebanyak-banyak zikir, tidak dibatasi kecuali yang sudah ditetapkan Rasulullah, yaitu diantaranya zikir dalam sholat. Yang kedua adalah zikir setelah sholat, tasbih 33 kali, subhanallah, tahmid 33 kali, alhamdulillah, takbir 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tutup dengan la syarika lahu umumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Allah akan ampuni dosa-dosanya orang yang berzikir seperti itu meskipun sebanyak mungkin di lautan. Ini tidak susah bagi orang yang Allah bermudah, dan pahalanya pun sangat-sangat besar. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah sudah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah akan sayangi, Allah akan rahmati. Karena orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang banyak berzikir itu adalah orang beriman, alamatul mu'minin. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq. Orang yang banyak zikir kepada Allah itu pertanda Allah bersihkan dari penyakit-penyakit munafik. Sebab orang munafik la yazkuruna illa qalilan, Allah berfirman, mereka tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Itu pun terpaksa, bukan karena tanda cinta kepada Allah dengan zikir baca Al-Quran, kalimat thayyibah, bukan zikir baca shalawat karena cinta kepada Rasulullah, karena keterpaksaan. Karenanya zikir itu alamatul mukmin, tanda orang beriman. Bara'atun minan nifaq, Allah bersihkan dari sifat-sifat munafik, sebab itu tanda orang beriman. Bersih dari sifat munafik. Yuzul minasyaitan, menghalang dari apa? Dari godaan syaitan. Sebab nanti kita jelaskan betapa agungnya zikir kepada Allah, betapa mulianya zikir kepada Allah. Sampai ketika satu rumah dibacakan ayat kursi saja, mereka lari. Setan itu lari. Ketika dibacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai akhir satu rumah, maka 3 hari setan tidak mau masuk, kabur sejauh-jauhnya.
Ketika dibacakan azan, maka setan itu menutup kedua telinganya sampai keluar kentut yang bersuara saking takutnya mendengar suara azan. Ketika seseorang beriman kepada Allah mengucapkan Allah Akbar, mengucapkan Allah Akbar kita berihram, setan itu kepanasan sampai mereka putus asa. Iblis itu dengan sekutu-sekutunya ketika orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi zikir itu bukan hanya sepele, sangat besar pahala faedah utamanya. Sampai Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la dzikrullahi akbar. Dan sumpah zikir kepada Allah itu akbar, ibadah yang sangat besar. Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat 45. Karenanya jemaah mata Allah, di antara keutamaan-keutamaan zikir adalah yang pertama, ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat timbangan amal kebaikan, akan menyebabkan Allah sayang. Apa itu? An-Abi radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Silakan kita amalkan di sini. Semoga Allah senantiasa menyayangi kita. Amin. Dari Abu Hurairah berkata beliau, kalau Rasulullah SAW Rasul bersabda, kalimatannya ada dua kalimat, khafifatannya ada ringan, alisan dalam lidah, sakilatannya fil mizan, berat dalam timbangan amal kebaikan, habibatan ila rahman, habibatan ila rahman, yang dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Silakan diperbanyak baca zikir ini sebanyak-banyaknya, tak dibatasi. Adanya para kiai, para ulama itu melatih santri untuk membaca zikir dengan jumlah tertentu. Misalkan Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk melunakkan hati, kan gitu, itu membaca kalimat Allah itu nggak kurang 100.000 kali dari semalam. Itu untuk melatih lidah melunakkan hati. Allah, Allah, Allah. Atau kalimat Taibah yang lainnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap sholat ulama ada yang menjelaskan minimal 100 kali, ada yang sampai 500 kali. Itu apa? Melembutkan hati, supaya sehingga kata hati dan merasakan, sehingga ketika sudah nyambung kepada Allah, maka dia senantiasa tutup kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jumlahnya tidak ditentukan oleh Rasulullah, silahkan mau 100 kali, 200 kali, asal istiqomah. Jangan sampai sekarang zikir misalnya setelah sholat baca la ilaha illallah 100 kali selama 2-3 hari, sampai itu enggak zikir sama sekali, itu jelek. Sampai Rasulullah mencela orang seperti itu. Sayyidah Aisyah berkata, mendapatkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu La'ma ilallah wa muhawin fallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah, sabda Rasulullah adalah continue-nya meskipun hanya sedikit. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab makanya aku kalau la ilaha illallah bakal jannah, orang yang ujung kalimatnya, ucapan akhirnya adalah la ilallah pasti dapat jannah. Hadis yang kedua yang berkenaan tentang keutamaan zikir, ini banyak sekali Pak, banyak kali. Kalau kita hitungkan lebih dari 1 juta buku yang berkenaan tentang keutamaan zikir, lebih dari 100 juta kitab kalau ada pada pembukaan itu dulu sampai sekarang yang berkenaan dengan keutamaan zikir. Hadis yang kedua berkenaan tentang zikir yang banyak dilalaikan oleh umat Islam adalah zikir la ilaha illallah wal mulku lahu yamliku wa ala kulli syai'in qadir. Biasanya saya berikan kepada tamu yang datang ke rumah ketika banyak masalah. Dianya sakit, rumah sakit sembuh. Giliran istrinya sakit, rumah sakit, keluar sembuh. Allah sembuhkan tentunya. Anaknya tiga-tiganya digilir sakit. Bahasa saya ini ada masalah Pak. Apa usaha Bapak? Ada yang developer, ada penjual food court, satu mall di Batam. Kita di Batam, bukan di luar. Ada kadang telepon dari Medan, dari Aceh, kan gitu, dari Papua, dari Indonesia, banyak telepon konsultasi tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Di antara zikir yang saya berikan berdasarkan hadis ini adalah perbanyak la ilaha illallah wal mulku lahu yamliku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini keutamaan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marrah, setiap harinya 100 kali. Karena lahu adalah asyri riqabin. Itu pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Padahal memerdekakan 1 budak saja Allah akan masukkan ke surga. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Allah catat dia diberikan upah pahala 100 kebaikan. Ini bacanya adalah 100 kali. 1 kali Allah lipatkan 10 kali. Yang kedua, mu'miyat anhu mi'atu sayyatin. Allah hapuskan 100 dosa-dosanya yang kecil. Wa qala lahu hizam minasyaitan yawmahu dzalika tajzi. Yaitu menjadi benteng penghalang penjaga dari setan. Hari itu sampai sore harinya. Jadi kalau dibaca setelah subuh, Allah bentengi, Allah lindungi dari godaan setan dan sekutu-sekutunya dari setelah subuh itu sampai sore. Makanya setelah maghrib dianjurkan membaca tahlil lagi dari syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksi yang lain ada tambahan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama, Allah berikan upah pahala kebaikan seperti memerdekakan 1 budak. Padahal mereka 1 budak saja Allah masukkan ke surga. Yang kedua adalah Allah berikan 100 kali kebaikan. Yang ketiga adalah Allah hapuskan dosa-dosanya, 100 dosa-dosanya. Yang keempat adalah benteng dari godaan syaitan sampai sore hari. Ketika dibaca sore hari maghrib itu Allah lindungi sampai subuh sebelum terbit matahari. Walam yaqid ahadun bi afdal mimma ja'a bihi ila rabbil amil aqrabihi. Tidak ada seorang pun yang lebih bagus amalannya dari orang yang berbuat seperti ini kecuali yang berbuat lebih dari ini. Artinya sedikit berbanyak, sedekahnya banyak. Ini keutamaan zikir kepada Allah. Sehingga kamu yang datang ke saya kasih zikir ini minimal 10 kali setelah sholat. Sebab ada hadis yang lainnya yang dibaca 10 kali. Tapi saya anjurkan 100 kali setelah subuh, 100 kali setelah maghrib. Allah kabulkan doa-doanya menjawab, teruji. Dalam baca zikir beberapa waktu itu Allah mudahkan urusannya, yang dipilih sakit keluarga Allah sehatkan, yang bisnisnya mampat Allah berikan kemudahan lancar, yang asalnya anaknya bandel Allah jadikan anak yang soleh, istrinya pulang, ada istrinya kabur Pak, ibu karena alasannya di Batam itu panas, kabur. Ketika ketemu di masjid, saya tanya, karena saya itu kan beberapa tempat di Batam ini, jemaah lama, nanya kabar, gimana anak-anak, cuman ini Pak Ustaz, istri pulang, perasaan teman baru pulang, iya, hampir sekian bulan pulang, dijemput suaminya atau ditelepon langsung ke Batam, pulang lagi. Kenapa langsung pulang? Katanya Batam itu panas Pak Ustaz. Itu namanya nasyuz. Saya tanya, Bapak ikhlas nggak istri pulang? Mana ada Pak Ustaz suami yang ingin jauh dari istrinya? Tujuan rumah tangga itu agar sama-sama, itu mungkin di depan ini, sama-sama dalam menikmati sukacita dan sabar, sama-sama sabar kita menghadapi musibah. Ketika di jalan bareng-bareng ingat ini. Jadi Bapak harus itu masyhur durhaka. Usah ngasih nafkah ke perempuan durhaka seperti itu. Itu dosa besar. Salatnya Allah kabulkan, doanya Allah kabulkan sampai suami itu ikhlas. Kasih zikir ini dibaca. Alhamdulillah Allah kabulkan dengan istrinya ditelepon mau ke Batam. Ada yang tinggal di Jakarta mau pulang ke Jakarta, ikut suaminya kerja kan. Buatkan zikir ini. Jadi dari hadis yang kedua, enggak 100 kali tapi 10 kali. Apa keutamanya? Wan Abi Ayyub Al-Ansari dari Abu Ayyub Al-Ansari juga menunjuknya. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala pada siapa yang zikir la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Asyhadu an la ilaha illallah 10 kali. Karena kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismailah.
seperti orang yang memerdekakan 4 budak dari anak keturunannya Ismail. Muttafaqun alaih, Imam Bukhari Muslim. Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan satu saja di antaranya zikir la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya Allah. Wahdahu, Maha Tunggal Allah. La syarikalah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Lahul mulku, hanya milik Allah. Al-mulku, kekuasaan kerajaan. Walul hamdu, hanya milik Allah semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Dari ini arti zikir saja kita sudah bisa memahami. Ketika kita zikir kepada Allah adalah mu'tamidan, bersandar kepada Allah, mutamassikan bi ruhiyatihi, memohon senantiasa dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dengan nasihat dari Syekh Nabilah yang kita perhatikan pun, bi ashabi ruhiyatihi ta'alifan, kamu harus bersandar, bergantung kepada rububiyahnya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Yang kedua, waqul biubudiyatika mutahaqiqan, dan kamu harus membuktikan kehambaan kamu. Artinya, kamu itu tidak punya apa-apa. Yang tidak punya apa-apa harus bergantung menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha punya segalanya. Apabila kamu takut, mintalah perlindungan pertolongan kepada Allah. Supaya dihilangkan rasa takut itu. Apabila kamu fakir, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kaya, sehingga Allah menghilangkan kekayaan tersebut. Sehingga zikir tersebut, zikir yang kita nikmati ini, la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan memberikan efek positif bagi kita, ketenangan batin kita. Allah bukakan pintu kebaikannya. Karenanya jamaah mata Allah. Yang kedua, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya zikir bersama? Boleh enggak? Ada yang salah di dalam memahami tentang fikih zikir ini, sehingga ketika selesai sholat, ada imam sholatnya sendiri, zikir sendiri, jamaah dibiarkan zikir atau enggak? Apakah enggak sampai hadis ini? Bukan hadis ini saking banyaknya, atau memang enggak peduli Allah tutup hatinya? Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Imam Nawawi menyatukan dalam bab fadhil ilmu zikri, bab keutamaan kumpulan orang zikir. Wa nadri ila mazamatiha, dan sunnah untuk kontinu dalam zikir kepada Allah dan mengikutinya. Al-zikir, kumpulan zikir itu. Dan juga wa nadri an muqarratiha dan larangan untuk berpisah dari kelompok zikir tersebut. Majlis zikir bahasa Jawa. Allah berfirman, wasbir nafsaka, kamu harus sabar terhadap dirimu, tahan dirimu, ma'alladzi yad'una rabbahum, supaya kamu senantiasa beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka itu Allah, bil ghadati, sholat pagi hari, wal asyi, sore hari. Yuridina wajhahu, yang mereka inginkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tan'aika anhum, kamu jangan berpaling, kamu jangan memalingkan matamu anhum dari mereka, orang yang senantiasa berzikir itu. Turis dan sama itunya yang kamu inginkan hanya perhiasan dunia. Kamu jangan paling, artinya ulama menjelaskan ijlis ma'alladzi yadhkuruna Allah. Kamu harus senantiasa duduk dengan orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan orang-orang saleh dengan kamu tinggalkan, jangan hanya keinginan. Ambil sesaat kamu tinggalkan kelompok tersebut. Menutup kajian singkat ini, utamaan zikir tersebut dijelaskan oleh para ulama di banyak tempat. Sehingga ada yang mengatakan zikir berjamaah bid'ah, zikir berjamaah sesat. Itu adalah orang yang memang enggak belajar tentang Islam dengan benar. Jangan berfatwa. Ini kelompok ini Pak yang mendukung Israel Amerika sekarang Pak, yang mengatakan bukan ayatullah Khomeini tapi ayat syaitan, sebutnya gitu kan. Ulama-ulama kayak gini, ulama sesat itu banyak bertebaran di medsos.
Itu pendukung-pendukungnya yang memang banyak sekali di Indonesia ini dan juga beberapa negara yang katanya ahli sunnah, tetapi bukan sunnah yang diamalkan. Sunnah yang dihindarkan, yang benar disunnahkan. Jadi sekali lagi silakan zikir kepada Allah sendiri ataupun berjamaah. Menutup kajian singkat ini, an Abu Hurairah dari Abu Hurairah qala berkata beliau, qala Rasulullah SAW, inna Allah punya Allah Ta'ala matinya Allah. Malaikatnya tu'funa innalillahi punya Allah mempunyai malaikat, innalillahi punya Allah mempunyai malaikat yang tu'funa bituruki yang kami ala zikri, yang berkeliling di muka bumi ini mencari orang-orang yang sedang berzikir. Faidah wajib kau menyebutkan Allah ketika mereka menemukan kalau orang yang berzikir kepada Allah, karena jauh mereka berteriak, kalau ke sini ilah hajatiku untuk memenuhi tugas kamu, misi kamu, itu mencari orang yang sedang zikir. Orang-orang yang bukanlah orang yang sedang zikir. Ayo benar. Bajinati ila sami dunia. Mereka meliputi memenuhi majlis zikir itu sampai ke langit dunia. Saya selalu rabbuhu. Maka bertanya Allah kepada mereka, kalau malaikat Allah Maha mengetahui. Banyak pun ibadah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku. Qala yaquluna berkata Rasulullah sabda, yaquluna malaikat itu berkata, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, mengagungkanmu, memuliakanmu, memujimu. Fayaqulu hal alimi, apakah mereka telah melihat aku? Fayaquluna malaikat berkata, la wallahi ma'arau ra'auka. Tidak, demi Allah mereka belum melihat ya Allah. Fayaqulu kan kalau ra'auni, maka Allah berfirman, bagaimana kalau mereka telah melihat aku? Allah maka Rasul bersabda, yaquluna, malaikat menjawab, la ra'auka kan asyadda laka ibadatan. Kalau mereka telah melihat engkau ya Allah, maka mereka akan semangat bergiat lagi dalam beribadah kepadamu. Wasyadda tamjidan wa akhlaq tasbihan. Mereka akan benar-benar lagi memperbanyak memuliakan dan memujimu. Fayaqul qala yasaluna, apa yang mereka minta? Allah bertanya kepada malaikat itu. Qala yaquluna, Rasul bersabda, mereka berkata para malaikat, yasaluna kalan azanna, mereka memohon surga ya Allah. Qala yaqulu, Rasul bersabda, yaqulu berkata, berfirman Allah, ra'aiha, bertanya kepada malaikat apakah mereka melihat surga? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha, demi Allah mereka belum pernah melihatnya ya Allah. Qala yaqulu kaifa ra'awha, Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Qala yaqulu, mereka menjawab, belum anam ra'awha kan asyaja'ana jadi kecuali. Maka apabila mereka sudah melihat surga, mereka akan semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk meminta surga. Wasyadda talabat, dan benar-benar akan memperbanyak minta kepada Allah untuk dimasukkan ke surga. Wa Allah biha rabbatan, dan lebih lagi menginginkan dimasukkan ke surga. Kalau bima tawaluna, Allah bertanya kepada malaikat, Allah mengetahui. Bima tawaluna, dari apa mereka mohon perlindungan? Qala yaquluna, Rasul bersabda, mereka berkata malaikat, tawaluna mendengar, mereka mohon perlindungan kepada ya Allah dari neraka. Qala fayaqulu, Allah bertanya, wahal ra'auha, apakah mereka sudah melihat neraka? Qala yaqulu la wallahi ma ra'auha. Malaikat menjawab, belum pernah melihat neraka ya Allah. Fayaqulu, Allah berfirman, kalau ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Qala yaqulu, nah, Rasul bersabda, malaikat menjawab, la ra'auha kan asyadda bina, la ra'auha. Kalau mereka mukmin itulah melihat neraka, asyadda minal firar, mereka akan berlari dari neraka dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Wa asyadda lahu khawfatan, akan lebih dahsyat lagi ketakutannya akan neraka. Qala, Allah berfirman, fayaqul wa ushidukum. Qala berkata Rasulullah, fayaqul, Allah berfirman, wa ushidukum anil kufaru lahum. Saksikanlah oleh mereka malaikat, aku telah mengampuni mereka orang yang senantiasa zikir kepadaku dan melindungi zikir itu. Qala yaqulu malakul malaikat, Rasul bersabda, berkata malaikat, fihim fulanun laysa minhum, di dalam kelompok zikir itu ya Allah bukan orang yang memang dari kelompoknya. Inna majali najati, sesungguhnya mereka tidak berkumpul dalam kelompok itu
itu ada satu kebutuhan, misalkan pada saat ini mau ikut zikir, maka Allah berfirman, "Hum birasaula yashqa ini dari 10." Itulah orang-orang kelompok itu yang tidak akan rugi di dalam. Artinya apa? Allah akan hormati, Allah akan sayangi, walaupun alaihi wasallam. Ini jawaban Allah, makanya setelah sholat seorang imam dianjurkan untuk bikin zikir. Kita yang tidak ada waktu yang sangat mendesak supaya tidak ada dari zikir tersebut. Aku lupa assalamualaikum alhamdulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qul lana dzunubana wa lillahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqil bismillahir rahmanir rahim. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana wa rahmatina sayyidina wa qul lana fil fasiqin wa zalimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi